أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya hingga hari akhir. Kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat Al-Asr, surat yang sangat agung, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ayat pertama, wal asri, demi masa atau demi waktu. Artinya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu yang agung. Di sini merupakan sesuatu yang agung itu waktu atau masa. Maka seorang muslim seharusnya menganggap penting juga sebagaimana Allah anggap penting, menganggap mulia juga sebagaimana Allah anggap mulia. Salah satunya adalah waktu. Waktu merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi kita. Maka dari itu kita manfaatkan waktu itu untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Maka di bulan Ramadan ini adalah merupakan waktu yang sangat mulia, waktu yang sangat barokah bagi kita untuk meningkatkan amal ibadah kita. Bulan Ramadan bisa disebut juga bulan Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi di bulan Ramadan ini kita berpuasa untuk mengharap pahala dari Allah, beriman kepada Allah. Dengan itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya puasa, salat malam di bulan Ramadan juga menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bukan hanya itu juga, di malam Lailatul Qadar, di akhir malam bulan Ramadan pun juga demikian. Man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menegakkan ibadah malam Lailatul Qadar, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dengan lafal-lafal yang hampir sama. Demikian juga amal-amal saleh yang lain yang merupakan Allah berikan kepada kita kesempatan yang besar untuk supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga Allah melalui nabinya bersabda, walillahi uttaqa'u minan nar dzalika kullalailah. Dan Allah mempunyai hamba-hamba yang terbebas dari api neraka, dan itu di setiap malam di bulan Ramadan. Ketika kita melewati malam pertama bulan Ramadan, kok terlewat tidak amal ibadah, masih ada malam berikutnya, seterusnya sampai akhir bulan Ramadan. Kita diberikan kesempatan yang lebar, selebar-lebarnya kita beribadah di bulan Ramadan, sehingga kita terbebas dari api neraka, dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Karena apa jamaah? Karena manusia ketika di akhirat itu
tidak masuk surga kecuali dosa-dosa telah diampuni, dosa-dosa telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita meninggal dalam keadaan masih ada dosa, seorang yang beriman yang meninggal yang masih ada dosa, maka di akhirat masuk neraka terlebih dahulu beribu-ribu tahun, menghapuskan dosa-dosa untuk kemudian bisa masuk surga. Maka dari itu, mumpung masih di dunia, kita usahakan kita meninggal dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa langsung masuk surga. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan ayat tadi surat Al-Asr. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh, wa tawasau bil haqqi, dan orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran, wa tawasau bil sabri, dan saling menasihati dalam kesabaran. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Manusia secara umum itu rugi, kecuali yang disebutkan tadi. Rugi itu apa? Rugi itu ketika Allah memberikan modal yang banyak di dunia seorang hamba, namun kembali kepada Allah dengan modal itu hilang atau bahkan menambah dosa-dosa. Itu rugi, orang yang rugi. Sebaliknya orang yang untung adalah seorang hamba yang diberikan oleh Allah modal kesehatan, keimanan, dan sebagainya di dunia, kemudian dia beramal soleh, kemudian mendapat pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggal membawa pahala yang banyak tersebut, itulah orang-orang yang beruntung. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Kita berusaha untuk menjadi orang-orang beruntung yang ketika kita hidup di dunia diberikan modal oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan, kesehatan, dan sebagainya tersebut, kita dengan itu beramal soleh, kemudian kembali kepada Allah, menjadi hamba-hamba yang banyak membawa pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang beruntung itu siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu tadi. Beriman dan beramal soleh. Dan di antara orang-orang beriman dan beramal soleh itu adalah orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran. Jadi bukan hanya soleh, tapi juga soleh dan muslih. Bukan hanya seseorang itu soleh diri sendiri, tapi juga orang itu soleh dan orang yang muslih, orang-orang yang mengajak kepada orang lain supaya menjadi soleh. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang lain. Jadi mari kita soleh pada diri sendiri dan menjadikan orang lain soleh juga. Itu merupakan termasuk orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk saling menasihati dalam kebenaran adalah saling menasihati dalam kesabaran. Kita bersabar dalam 3 hal. Bersabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar dalam menghadapi musibah. Itu merupakan amal-amal soleh yang perlu kita jalankan, yang perlu kita lakukan sebagai orang-orang beriman agar termasuk orang-orang yang tidak merugi, orang-orang beruntung. Kembali lagi jamaah rahimani wa rahmatullah. Wal asr, demi masa. Allah menganggap penting suatu waktu, suatu masa, salah satu waktu atau masa yaitu saat ini, yaitu di bulan Ramadan. Allah bukakan pintu-pintu maafnya yang selebar-lebarnya yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semoga kita
termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung, bukan termasuk hamba-hamba Allah yang merugi, yang termasuk dalam surat Al-Asr. Demikian jamaah rahimani wa rahimakumullah, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.